Apakah Bobo Boy Voltra akan muncul di movie ketiga? Benarkah begitu? Ya udah, yuk bareng-bareng kita bahas terkait hal ini. Let's go. Jadi gini ya, kalau kita ngikutin versi komik di Arts Gurlatan itu kan jelas banget kuasa tahap ketiga yang dipakai Bobo Boy itu Rimba, bukan Voltra. Soalnya Voltra waktu itu kan udah direbut sama Kirana. Jadi otomatis di Arts itu Bobo Boy nggak pegang Voltra sama sekali. Dia malah pakai Rimba buat ngelawan Voltranya Kirana. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak kemungkinan nanti diadaptasi movie 3 Bobo Boy bakal pakai Voltra? Jujur aja, Mimin juga belum tahu sih. Tapi logikanya gini, kalau Nova sama Blizzard aja bisa muncul, masa Voltra nggak bisa? Ya spontan cuma inget yang dibilang sama Bang Kawasan sih. Jadi beda format, beda kemungkinan juga. Kalau Mimin pribadi sih berharap yang muncul itu cukup Rimba sama Voltra aja. Nggak usah kebanyakan dulu deh. Cuma yang bikin kepikiran tuh gimana ceritanya Voltra bisa balik lagi ke Bobo Boy. Bisa aja skenarionya masih mirip kayak komik. Jadi Rimba tetap jadi penyelamat Kirana. Terus Voltra akhirnya balik lagi ke Bobo Boy. Nah, pas momen itu baru deh secret villain aslinya nongol. Dalang yang manfaatin Kirana buat ngelawan Bobo Boy dari awal. Baru di situ mungkin Bobo Boy bakal pakai lagi kuasa Voltranya. Tapi bang, masa iya Bobo Boy langsung gas Voltra? Kirana aja nggak kuat nahan kekuatan Voltra tanpa baju khusus. Apalagi Bobo Boy yang belum tentu siap secara fisik. Jadi kayaknya nggak bakal segampang itu sih. Ya namanya juga teori dan berandai-andai. Sah-sah aja kan. Apalagi ini movie bukan series. Bisa aja mereka bikin plot twist yang beda total. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi gini, Bobo Boy movie 3 itu mungkin akan terasa beda banget. Bahkan bisa dibilang ikonik. Soalnya di film ini kayaknya nggak ada satu villain utama yang bener-bener jahat banget kayak biasanya. Bukan tipe cerita hero lawan penjahat besar, tapi lebih ke konflik yang sifatnya personal, sudut pandang, atau masalah yang lebih kompleks. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena di ceritanya Kirana yang merupakan pewaris asli kuasa elemental Voltra pengen ngambil balik kekuatannya yang sekarang ada di Bobo Boy. Nah, banyak yang langsung mikir, oh berarti Kirana itu villain di movie 3. Tapi menurut Mimin nggak sesimpel itu. Kuncinya ada di sudut pandang. Bisa jadi sudut pandang Kirana di movie ketiga bakal digali lebih dalam dibanding versi komiknya. Mungkin nanti kita bakal ngerti kenapa dia melakukan itu. Bahkan bisa aja kita malah sedikit simpati sama dia. Contohnya kayak di movie 2, waktu Tokasa ngambil kembali kuasanya dari Bobo Boy. Dia punya alasan kuat dan tujuannya sebenarnya baik, bukan karena jahat atau egois. Nah, kemungkinan besar alasan Kirana nanti bakal mirip-mirip kayak gitu. Jadi bisa dibilang Bobo Boy movie 3 ini kayak film tanpa villain sejati. Konfliknya lebih ke perbedaan cara pandang aja. Ibaratnya gini, kalau kamu nanya ke rumput, rusa itu monster, tapi singa itu penjaga. Artinya orang yang kamu anggap jahat bisa jadi dianggap baik oleh orang lain. Ya intinya jangan gampang ngejudge duluan. Bisa aja yang menurut kita ancaman ternyata buat orang lain itu justru pelindung. Jadi pada akhirnya Bobo Boy movie 3 bukan cuma soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita melihat sebuah cerita dari banyak sisi. Film ini kayak ngajak kita buat mikir lebih dalam, gak cuma langsung nunjuk satu orang sebagai penjahat. Gimana pun nanti alurnya, yang jelas movie ini berpotensi jadi salah satu yang paling berkesan karena konflik emosionalnya lebih matang dan gak hitam putih. Tinggal kita tunggu aja bagaimana Monster ngebawain semuanya di layar lebar. Semoga tetap seru, epic, dan bikin kita
kita mikir lama setelah nontonnya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpanya. Boboiboy Beliung pas lagi hilang kendali itu juga nggak bisa dianggap enteng. Dia tetap berbahaya banget, bisa ngerusak lingkungan, bikin chaos, dan susah dikendaliin. Tapi poin pentingnya, dia masih punya sedikit kesadaran diri. Bahkan cuma karena ucapan Ku Putri aja, dia masih bisa ngerem kekuatannya, mikir sebentar, dan akhirnya balik ke kondisi normal lagi. Ya, jadi masih ada harapan buat disadarin. Dua platform media sosial asal Malaysia, Pawagam Malaysia, kedapatan ikut memajang logo Boboiboy Movie 3 dalam daftar deretan film yang dijadwalkan bakal tayang pada tahun 2026. Hal ini langsung bikin banyak fans berspekulasi dan makin penasaran karena kemunculan logo tersebut seolah-olah jadi sinyal kalau film ini memang sudah masuk rencana penayangan resmi di tahun tersebut. Walaupun sampai sekarang Monsta masih belum ngasih konfirmasi resmi, tapi dua akun media sosial Pawagam alias Bioskop Malaysia kompak ngebagiin logo sementara Boboiboy Movie 3 di daftar film yang dijadwalkan rilis tahun 2026. Hal ini jelas langsung bikin para fans heboh dan penuh harapan. Semoga aja kedepannya nggak ada drama pengunduran jadwal lagi, biar semuanya bisa sesuai rencana. Tetap semangat buat Monsta, semoga proses produksinya lancar sampai hari tayangnya nanti. Anyway, perlu diluruskan juga nih kalau logo yang dipajang di media sosial Pawagam Malaysia itu sebenarnya masih logo sementara. Logo tersebut ternyata dibuat oleh salah satu channel YouTube yaitu TH Group Channel. Hal ini tentu jadi kebanggaan tersendiri buat pemilik channel tersebut karena karyanya bisa dipakai dan ikut tampil di unggahan media sosial Pawagam Malaysia. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.